Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khairi khalqihi wa khaliluhu balagha risalah wa addal amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqal jihadih hatta atal yaqin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam tasliman katsira. Amma ba'd. Yang saya hormati Ustaz Sofyan selaku Ketua PCM Laweyan, kemudian teman-teman dari pimpinan PCM yang hadir, terus pada adik-adik semuanya, anak-anak semuanya. Ini kesemua atau sebagian? Sebagian masih biasa. Rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan rahmat dan berkah Allah SWT senantiasa tercurahkan kepada kita semuanya di bagian kedua akhir Syahrul Sya'ban. Hari ini kita di separuh yang kedua di bulan Sya'ban. Mudah-mudahan Allah SWT memberkahi sisanya dan balikna Ramadan. Kita berdoa berharap mudah-mudahan kita dijumpakan, dipertemukan kembali oleh Allah SWT dengan sayyidus suhur, yakni bulan Ramadan. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah SWT malam hari ini hadirnya kita, duduknya kita semuanya di tempat yang mulia Allah SWT, kemudian di majelis yang mulia, majelis ilmu yang dikatakan sebagai satu di antara taman-taman surganya Allah, riyadatun min riyadil jannah. Duduknya di sini hari ini kita duduk di taman surga di dunia yang mudah-mudahan Allah kumpulkan kita kembali di jannah Allah SWT. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Baik, sebenarnya di hadapan ini yang masih muda itu saya ingin bicara tentang muda. Cuma karena temanya Ramadan, ya kembali ke tema saya. Tapi mungkin Ramadan dalam perspektif muda. Oke, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT. Imam Ibnu Qayyim, ya, rahimahullah taala, beliau seorang ahli ilmu. Beliau mengkiaskan, ya, mentamsilkan. Kiaskan itu berarti menyandingkan, ya. Menyandingkan istimewanya bulan Ramadan ini dengan Nabi Yakub alaihissalam dengan putra-putranya. Ya. Pernah dengar kisahnya Nabi Yakub? Siapa beliau? Nabi Yakub putranya Nabi? Nabi Yakub putranya Nabi Ishak. Kemudian kalau Nabi Ishak putranya Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilullah aba'al anbiya. Nabi Ibrahim masyhur punya dua anak, Nabi Ishak alaihissalam, kemudian Nabi Ismail. Yang dari Nabi Ishak ini lahir beliau Nabi Yakub alaihissalam. Kemudian diceritakan, dikiaskan oleh Imam Al-Jauzi Nabi Yakub ini. Bagaimana kita ketahui yang membaca sirah atau sejarah, beliau ini memiliki 12 putra. Banyak ya, putranya 12 Nabi Yakub. Maka sebagaimana jumlah putranya Nabi Yakub alaihissalam yang 12 itu, demikian pula jumlah bulan-bulannya Allah Subhanahu wa taala dalam satu tahun. Ada berapa jumlahnya? 12 ya. Inna iddatasyuhur indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh. Ya, dikatakan fiha arba'atu hurum. Bulan-bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala jumlahnya ada 12. Ini tentu jumlah bulan Hijriah, ya, tahun Komariah. Tapi kebetulan masanya sama. Januari sampai Desember 12 bulan ya. Nah, kemudian Muharram sampai bulan terakhirnya apa? Dzulhijjah, 12 bulan juga. Ada 12 bulan hitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, jumlah yang sama persis, tidak kurang tidak lebih dengan jumlah anaknya siapa tadi? Nabi Yakub alaihissalam. Ya,
ini disandingkan saja, nanti kemudian ada beberapa kesamaannya. Tapi ini bukan apa namanya cocok logi ya. Misalnya ini ada beberapa itu yang sedikit-sedikit dicocokkan ya. Tapi ini beliau Imam Al-Ghazali mengatakan seperti itu. Ya. Kemudian anak sekalian, di antara 12 putranya Nabi Yakub alaihissalam ada satu yang istimewa. Yang paling diistimewakan, beliau paling diseneng, disayang, dicintai lebih daripada saudara-saudaranya, lebih daripada anak-anaknya yang lain yang 11 yang lain. Beliau adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Di antara 12 putra beliau yang paling diseneng itu adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Maka anak sekalian, teman sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala, di antara 12 bulannya Allah Subhanahu wa taala itu ada satu bulan istimewa yang kemudian disebut langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kalau tadi di lanjutannya 183 tadi tentang wajibnya shaum, kemudian kapan waktunya ya ayam, kemudian dilanjutkan dengan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Dari 12 bulan di sisi Allah itu hitungannya ada satu bulan yang disebut Allah Subhanahu wa taala langsung, sangat istimewa kedudukannya. Yang meskipun kemudian kalau dalam ayat tadi itu ada sebelum Ramadan disebut Allah apa? Yauma khalaqas samawati wal ardh, saat itu 12 bulan itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 itu ada 4 bulan arba'atul hurum, itu bulan haram. Haram itu apa? Lawannya halal. Ya kalau kita haram itu berarti kalau makanan haram kan jelek, haram dimakan, haram dihidangkan dan seterusnya. Tapi kalau haram, kalau pernah dengar istilah Masjidil Haram, itu berarti haram yang dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masjid yang disucikan Allah. Maka 4 bulan haram ini yang 3 nyambung urutnya. Ada bulan Dzulhijjah, kemudian urutannya dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram. Ada 3 nih nyambung. Bulan-bulan Islam apa ada 12. Ya, jadi yang 3-nya satu ini yang bisa. Ya, ini bulan Rajab udah lewat bulan yang lalu ya. Ini bulan Sya'ban. Jadi 4 ini arba'atul hurum disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan 4 bulan haram, tapi tidak disebut nama-namanya. Ya. Tapi kalau bulan Ramadan yang satu tadi itu yang istimewa dibandingkan 12 bulan yang lain itu disebut langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, ya syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Artinya apa? Jamaah sekalian, anak-anak semuanya dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi Yakub alaihissalam mengistimewakan satu anaknya itu yang paling beliau cintai, maka di antara 12 bulan yang paling istimewa maka dikatakan sebagai sayyidus suhur. Sayyid itu apa? Tuannya bulan. Bahasa Jawanya kalau Indo ayam itu berarti babonnya. Ayam babon itu kan berarti yang paling gede lah, anak-anaknya yang lain. Ada satu bulan yang sangat istimewa. Maka anak-anak sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kemudian tanah yang ketiga ini, sebagaimana kemudian Nabi Yusuf alaihissalam dalam kisahnya yang panjang lengkap itu Nana baca dari awal surat Yusuf sampai akhir itu lengkap perjalanan kisah beliau, lika-likunya panjang ya. Kalau kita lihat dari awal ketika beliau kemudian di tengah cintanya yang luar biasa ayah anda kepada beliau, kemudian menghasilkan akibatnya sebagian atau saudara-saudaranya kan kemudian iri kan ya, iri kemudian tidak suka dengan beliau, akhirnya berbuat maka beliau diajak main kan ya, nembung itu Pak ya main dijak dulan, tapi ternyata beliau dimasukkan ke sumur dan seterusnya, ada yang usul dibunuh dan seterusnya, tapi ternyata ya, singkatnya kemudian dimasukkan ke sumur. Awal dari kemudian beliau mengalami ujian luar biasa, diambil orang ya, kemudian ternyata beralih dari orang yang satu ke orang yang lain sampai membawa beliau itu ke negeri mana? Negeri Mesir. Sampai sana ya qadarullah yang akhirnya membawa beliau itu seorang pejabat Mesir. Pastinya selesai sudah tidak. Justru saat itulah kemudian ujian terberat beliau mendapatkan fitnah yang akhirnya mengantar beliau ke penjara. Tidak selesai ujian, berat sekali ujian. Tapi singkatnya anak sekalian dengan Allah SWT, sama rahimani wa rahimakumullah, ketika kemudian misalnya panjang ya, tapi singkatnya
ketika saudaranya Yusuf terakhir itu, kisah yang panjang di surah Yusuf nanti baca sendiri itu, berhadapan dengan seorang Nabi Yusuf alaihissalam yang sedang menjadi pejabat di Mesir saat itu. Ya. Dan saudaranya itu akhirnya mengetahui bahwa yang di depan mereka itu adalah tidak lain saudara mereka sendiri yang dulu dibuang ke dalam sumur, ya kan? Maka kan tentu apa? Kira-kira gitu, pejabat tinggi yang kita tidak usah ada kesalahan apa saja di atas depan pejabat itu kan dia takdim dan terjadi kita mau sikap gimana. Nah ini pejabat yang dulu mereka ya, celakakan, yang tidak lain saudara mereka minta maaf kepada Nabi Yusuf. Kira-kira kalau kita sama sekalian, anak sekalian, mungkin kalau sinetron bisa dibayangkan ya, yang, tapi di mana di pakai kan nggak lihat sinetron. Kira-kira yang sinetron itu ternyata Nabi Yusuf, berarti kamu dulu ya masukkan saya ke sumur, pergi sana udah pergi, mungkin gitu ya. Tapi ternyata yang keluar dari lisan Nabi Yusuf alaihissalam diabadikan Allah Subhanahu wa taala, qala la tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Ini yang kemudian berkata Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya, la tasriba alaikumul yaum, hari ini tidak ada cercaan atas kalian. Saya tidak akan balas kalian. Saya tidak akan nyakiti kalian. Padahal Yusuf puasa nggak kalau mau nyakiti saudaranya, sangat puasa. Minimal itu ditundung rumah gitu ya, diminta pergi gampang aja. Pengawalku gitu ya, kalau diminta masukkan ini atau hukum ini. Tapi belum mengatakan tidak ada cercaan. Jangankan tindakan, ucapan jelek ada tidak ada. Yaghfirullahu lakum, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni kalian dan Allah Maha memberikan ampunan, Maha penyayang. Maka anak sekalian, sama sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam, beliau memberikan maaf kepada 11 saudaranya yang sudah mencelakakannya, yang sudah membuat beliau menderita panjang dan kemudian belum memaafkan. Maka begitu pula Ramadan yang 1 bulan ini, kalau kemudian kita bismillah, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, kita maksimalkan dengan segala amaliyah Ramadannya. Apa dalam benak kita kalau Ramadan yang ada dalam pikiran kita, Pak? Ya dengan saumnya, ya kan ya, dengan puasanya, dengan qiyamnya, dengan tarawihnya, ya. Maka insya Allah nanti 1 bulan Ramadan itu akan menjadi wasilah, akan menjadi sarana diampuninya dosa-dosa kita di 11 bulan selain Ramadan, ya. Kama qala Rasulullah SAW di hadis, man shoma, fi riwayat man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang siam, yang shaum, yang puasa, di dalam riwayat lain, yang kemudian melaksanakan sholat yang lain, ya, melazimi malam-malam Ramadan, ya, syahirul layal, menghidupkan malam-malamnya dengan qiyam itu bukan hanya berdiri aja ya, tapi maksudnya berdiri sini adalah melaksanakan sholat malam, tarawih, ya. Maka kemudian dilandaskan dengan apa? Imanan semata, karena iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting karena nanti kaitannya dengan nyambung dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, nanti saya lanjutkan itu ya. Nah, imanan wa ihtisaban, apa? Ihtisab itu semata mengharap hitungan. Apa hitungan berarti? Semata mengharap pahala, ya, balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak lain balasannya dari Allah adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah Subhanahu wa taala menjamin akan memberikan ampunan, ya, atas dosa-dosa yang telah lalu. Maka 11 bulan dosa kita yang kita lakukan itu, ya, atas sebab bulan Ramadan yang kemudian kita berhasil di bulan Ramadan yang mudah-mudahan 11 hari lagi pertemuan atau 10 hari lagi, ya, 10 hari lagi kita hari Sabtu, ya. Nah itu kemudian akan menjadi sebab Allah mengampuni dosa kita di 11 bulan yang. Maka masya Allah begitu istimewanya Ramadan. Maka jamaah sekalian, adik anak-anak sekalian di mana Allah Subhanahu wa taala, sekarang pertanyaannya begini. Kalau Ramadan itu sedemikian istimewa, ya kan? Tadi langsung disebut Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata hari ini kita tengok hati kita.
Kita tengok hari ini kita masing-masing ini evaluasi Mas Abdul. Kira-kira seistimewa apa Ramadan? Akan diketahui pertama tidaknya hari ini kurang berapa hari Ramadan ini. Sikap kita. Ya. Ada mungkin yang kemudian ya wis harus sesuk Ramadan ora padha wae. Biasa saja. Ya ora seneng, ya ora susah, piye? Ya biasa. Wis seneng ora Ramadan. Ya ora. Ning kowe susah. Ya ora biasa bener. Datar-datar saja. Mungkin ada yang seperti itu. Atau yang kemudian Masya Allah mereka menyiapkan diri. Bagaimana ketika mau menyambut Ramadan itu di atas hatinya, bersiap menyambut Ramadan. Tapi bukan sebatas sambutan fisik. Tapi bukan berarti tidak penting dah. Karena beberapa masjid nggak tahu di sini mesti sudah mulai bersih gitu ya. Ada yang sudah mulai menyambut buat gerbang ya, syiar Ramadan. Apa itu sebagai syiar saja. Fisik nggak apa-apa. Ada yang mulai ngecat kamar mandi ya, ganti keran. Kan pas Ramadan lancar semua. Ya apa itu bagian dari persiapan Ramadan. Ya. Tapi itu bukan yang utama. Yang utama adalah bagaimana kemudian kita siapkan hati kita siapkan iman kita sambut dengan penuh kesiapan kita. Berharap betul dijumpakan dengan bulan Ramadan. Satunya coba saya tanya sedikit. Pernah nggak terselip dalam doa kita 5 waktu setidaknya pada kita zikir dan sholat itu? Kita sisipkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasa Indonesia enggak apa-apa, tapi dengan penuh harapan pada Allah, ya Allah sampaikan saya pada bulan Ramadan. Ya, di antara sekian waktu-waktu mustajab kita. Diucapkan ya doanya kita minta kepada Allah. Siapa yang jamin? Kalau kurang 10 dunia bang ini aja tekan. Siapa yang jamin kita akan dipertemukan Allah dengan ya. Maka kita minta, kita doa betul dengan penuh harapan, kita subuh, zikir, ya, kemudian berdoa, selipkan doa. Duhur juga gitu, asar, 5 waktu atau di waktu-waktu mustajab ya, dengan wasilah amal soleh kita baca tilawah, habis murojaah ya. Kita minta pada Allah SWT. Kalau enggak, ya, berarti ada pertanyaan besar tadi, seberapa apakah kemudian kita benar-benar sangat berharap dengan datangnya bulan Ramadan. Yang ketiga ini kan lebih parahnya lagi. Mungkin nggak sadar, pernah nggak sadar, pernah ngomong keluar dari lisan kita. Kok cepet men? Semeh Ramadan dong. Kayak terpancar raut apa? Kok gelo gitu? Kok kayak Ramadan itu malah sedih gitu. Dan itu